Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya kuliah kita, yaitu perancangan dan pengukuran kerja. Agenda kita kali ini adalah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai predetermined time systems. Khususnya kita akan membahas metode lain yang disebut sebagai metode time measurement yang kedua. Jadi kalau teman-teman minggu lalu belajar tentang metode time measurement pertama, ya, metode tersebut itu bukan hanya metode MTM satu-satunya. Jadi ada metode MTM yang lain, ya, diantaranya ada MTM 1, MTM 2, dan MTM 3. Dari tiga MTM tersebut, ya, MTM 1 merupakan boleh dikatakan metode MTM yang paling akurat. Dalam arti di sini akurat adalah perbedaannya dengan waktu real ya yang diperlukan pekerja untuk melakukan suatu task itu tidak jauh berbeda ya. Namun demikian, walaupun dia itu sangat akurat, ya kita ketahui bahwa MTM 1 ini sangat detail. Ya, alhasil ya ketika kita melakukan analisis dengan MTM 1, maka kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Nah, metode MTM lainnya yaitu MTM 2 dan MTM 3 itu hadir ya sebagai solusi atas waktu ya, maksudnya solusi atas pengurangan waktu analisis ya, dalam arti kalau kita menggunakan MTM 2 ataupun MTM 3 seharusnya ya waktu yang kita perlukan untuk menentukan normal time, standard time, dan lain sebagainya itu bisa lebih cepat ya dibandingkan dengan MTM 1. Namun demikian ya ketika kita menggunakan MTM 2 dan MTM 3 tentunya tingkat keakuratan dari hasil penentuan normal time yang kita lakukan itu bisa berkurang. Ya, kenapa? Nah, salah satunya adalah karena ada penyederhanaan gerakan. Ya, jadi kalau kita lihat ya di MTM 1 itu ada sekitar 10 ya basic motion. Ya, di MTM 2 beberapa gerakan disederhanakan sehingga tinggal 8. Di MTM 3 ya itu sangat berkurang sangat banyak, yaitu tinggal menjadi 4. Ya. Nah, di mana penyederhanaan gerakan tersebut terjadi ya? Di antaranya kalau kita bicara MTM 2 ya, gerakan get ya yang merupakan salah satu basic motion atau elemental motion di MTM 2 itu merupakan gabungan dari 3 basic atau elemental motion di MTM 1, yaitu ada release, reach, dan grasp. Sementara ada sebuah gerakan basic motion atau elemental motion di MTM 2 yang disebut put. Nah, put ini merupakan gabungan ya dari move dan position yang merupakan basic atau elemental motion ya di MTM 1. Nah, untuk MTM 3, get dan put ini disederhanakan lagi menjadi sebuah gerakan yaitu handle. Sehingga kalau kita bandingkan MTM 3 dengan MTM 1, ya maka handle ini merupakan gabungan antara release, reach, grab, move, dan position. Ya, sehingga kalau kita bisa lihat ya kembali ke slide ini, maka semakin besar MTM-nya ya, MTM 1, kedua, ketiga, maka gerakannya itu akan semakin sedikit ya. Maksud saya basic motion. Selain penggabungan beberapa basic motion ya di MTM 1 ya, juga MTM 2, MTM 3, beberapa basic motion ya di MTM 2 ataupun 3 itu disederhanakan. Contohnya, apply pressure ya, sebelumnya itu lebih dari 2 kategori. Di MTM 2 sekarang itu tinggal 1 kategori. Sehingga ketika kita melakukan analisis ya secara sense ya itu dapat lebih cepat. Ya. Namun demikian ya, sekali lagi karena dia banyak sekali penyederhanaan, maka akurasinya itu tidak sebaik dengan MTM 1. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita menggunakan MTM 2 ya ketimbang MTM 1?
Mengingat ya akurasi yang dimiliki oleh MTM2 itu tidak setinggi oleh MTM1. Ya, jadi MTM2 itu tepat digunakan atau baik atau bisa digunakan untuk menganalisis pekerjaan yang memiliki waktu siklus lebih dari 1600 TMU ya, atau sekitar 1 menit. Ya, kenapa? Jadi sebuah studi yang mencoba melihat ya nilai error yang dihasilkan dari pengukuran standard time ataupun normal time ya dengan menggunakan metode MTM ya untuk berbagai macam siklus kerja ya, mulai dari 0 hingga sekitar 9000 TMU ya. Maka dihasilkan bahwa yang pertama ya, kalau kita lihat ya dari grafik ini jelas ya bahwa MTM1 itu nilai errornya lebih sedikit ya, lebih kecil daripada MTM2. Ya, lah MTM2 itu di atasnya ya. Jadi artinya apa? Dia lebih tidak akurat ya dibandingkan dengan MTM1. Namun demikian, kalau kita menggunakan metode MTM2 ya untuk menganalisis waktu maksud saya untuk menentukan normal time ya, pekerjaan yang memiliki cycle time lebih dari 1 menit, maka nilai errornya itu kurang dari 10% ya. Jadi kurang 10% itu kira-kira masih oke lah ya. Apalagi kalau pekerjaan itu waktu siklusnya meningkat ya dari 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, dia akan bisa mendekati sekitar 5% ya, sehingga metode ini tingkat errornya tidak terlalu tinggi. Namun demikian, kalau waktu siklusnya itu kurang dari 1 menit, ya dia bisa menghasilkan error yang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Oleh karena itu, pada kondisi tersebut MTM1 itu akan lebih tepat. Selain itu, ya, MTM2 itu tepat digunakan untuk pekerjaan yang tidak sangat repetitif. Ya, tidak sangat repetitif. Selain itu, pekerjaan tersebut tidak membutuhkan pergerakan jari yang complicated, yang kompleks ya, yang rumit. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai basic motions ya, seperti kita ketahui MTM1 itu lebih banyak dari MTM2. Lah, apa basic motions yang ada di MTM2? Itu ada get, put, apply pressure, regrabs, eye action, crank, steps, foot motion, bend, and rise. Ya, jadi untuk setiap basic motion ini sedikit berbeda dengan MTM1, di mana beberapa basic motionnya itu singkatannya itu terdiri dari 2 huruf ya. Untuk MTM2 ini singkatannya itu hanya 1 huruf ya. Contohnya apply pressure ya, walaupun dia terdiri dari 2 suku kata, dia hanya A. Lalu bend and rise ya, dia hanya B ya, bukan B and E. Lalu untuk masing-masing basic motion ini bagaimana cara menentukan normal time ya atau nilai TMU-nya, nanti akan kita coba jelaskan secara rinci. Ya, untuk basic motion MTM2 yang pertama akan kita bahas adalah get ya, atau dia bisa disingkat dengan alfabet G ya. Get dia dapat didefinisikan sebagai can control of object. Jadi kita bermaksud memulai ya pengontrolan atau pengendalian dari suatu objek ya. Jadi dari tangan kita kosong itu kita akan mulai misalnya memegang dan nanti akhirnya melepas ya objek tersebut. Ya, oleh karena itu ya kita ketahui ya get itu merupakan gabungan dari 3 basic motion ya, yaitu release, reach, dan grabs ya. Kenapa? Karena dalam proses get itu biasanya pertama kita akan mulai dengan menjangkau objeknya atau menggapai objeknya. Nah, kalau kita menggunakan istilah MTM1 ini namanya reach. Ya, nah setelah itu kita akan memegang objeknya. Ya, ini dalam MTM1 kita sebut sebagai grasp. Ya.
Lalu ya ada kalanya kita perlu mempertahankan objek tersebut. Ya, ketika kita mempertahankan, tetap kita pegang, kita harus menahannya, hold ya. Lalu setelah itu ketika kita selesai urusan kita dengan objek tersebut, maka kita akan melepasnya. Ya, bisa kita sebut release. Nah, ini kalau release ini merupakan istilah juga yang ada di MTM1. Kalau kita bermaksud menentukan TMU, ya nilai TMU dari basic motion gate ini, maka setidaknya kita perlu 3 informasi. Ya, informasi pertama adalah type of grasping-nya. Ya, nah yang ada di sini ada GA, GB, dan GC. Lalu distance, ya sama seperti MTM1, hampir di beberapa basic motion itu kita juga memerlukan informasi berupa distance. Ya. Namun sedikit berbeda ya dengan MTM1, di MTM2 ya distance-nya itu apa namanya? Dia itu nilainya itu adalah range ya, bukan nilai satuan. Ya. Contohnya ini sampai dengan 2, lalu lebih dari 2 sampai dengan 6. Lebih dari 6 sampai dengan 12 dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah berat ya objeknya. Ya. Jadi karena dia itu bisa jadi objek yang akan dimulai untuk dikendalikan, dikontrol itu akan ya di hold ya, ditahan untuk sekian lama ya, maka berat ini juga perlu dipertimbangkan. Lalu bagaimana kita menentukan type of grasping? Jadi type of grasping itu bisa ditentukan dengan apa namanya flowchart ya, seperti ini. Ya, jadi kalau kita mengikuti flowchart ini, nanti keputusannya dia bisa di GA, GB, dan GC, ya, atau GA, GB, dan GC. GA itu terjadi jika apa? Gerakan yang dilakukan itu tidak ada grasping-nya, tidak ada memegang objeknya, ya, sehingga dengan kata lain pekerja ya itu hanya melakukan reach ya, melakukan reach. Maka kita ketahui kalau kita menggunakan GA ini waktu atau nilai TMU-nya itu paling rendah dibandingkan yang GB dan GC. Lalu jika dia tidak memenuhi GA, maka tentunya dia ada grasping ya, ada proses megang. Kalau memegangnya itu cukup sekali ya, jadi kita menutup tangan kita itu hanya terjadi sekali ya, maka kita akan menggunakan kategori B. Namun pada saat proses hold kita perlu membuka tangan kita sedikit lalu menutup tangan kita lagi, maka kategori GB ini sudah tidak tepat sehingga kita perlu menggunakan kategori GC. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini nilai TMU untuk GC ini ya seharusnya memang dia paling besar ya, karena dia itu ada regrasping ya kalau kita menggunakan terminologi MTM1. Selain type of grasping ya, kita juga perlu mempertimbangkan berat ya dari objek ya, karena bisa jadi ketika kita melakukan get itu kita akan menghold ya objek tersebut. Ya, lah nilai weight, ya, adjustment untuk weight ini adalah nilainya besarnya 1 TMU untuk setiap 2 pounds ya, hingga 40 pounds ya. Jadi misalnya objek yang dikontrol itu beratnya 4 pounds, maka kita perlu tambahkan dengan 2 TMU. Jadi nilai TMU yang ada di sini ya berdasarkan jarak serta type of grasping-nya itu akan kita tambahkan nilai TMU yang tadi. Ya. Untuk gerakan dasar atau basic motion selanjutnya yang akan kita coba jabarkan adalah put. Ya. Put ini bisa disingkat dengan alfabet P. Ya. Put itu dapat didefinisikan sebagai move object ya when under control to new location. Ya, tentunya biasanya ya, put ini ya didahului dengan apa yang disebut get. Ya.
Namun ya apa yang membedakan put dengan get ya, walaupun get tadi ada proses hold, kalau dia masih dalam lokasi yang sama, dia itu tidak bisa diconsider atau disebut sebagai put. Tapi kalau dia berpindah ya ke lokasi yang baru ya, maka dia bisa disebut sebagai put. Ya. Put ya ini secara garis besar merupakan gabungan dari move dan position ya. Jadi kita ketahui di MTM1 itu ada terminologi gerakan dasar disebut move dan position. Lalu untuk menentukan nilai TMU dari suatu put, dia mirip seperti get ya. Jadi kita perlu informasi mengenai type of puttingnya. Ada 3, PA, BB, dan BC. Lalu jaraknya ya, dan juga weight of object-nya. Ya. Untuk menentukan type of puttingnya, maka kita bisa menggunakan deskripsi yang ada di kiri ini, ataupun kita bisa mengikuti flowchart yang ada di sini. Ya. Jadi kalau kita bermaksud menentukan type puttingnya, kita pertama melihat apakah gerakannya itu tuh smooth ya atau tidak, dalam arti ketika pekerja itu bermaksud memindahkan suatu produk, suatu objek ya dari titik A ke titik B, ketika dia smooth ya, tidak ada correction ya, maka dia masuk ke kategori A. Ya. Tetapi jika dia ada koreksi ya, artinya apa? Pergerakannya itu tidak satu satu garis lurus, tapi sedikit ada beloknya ya, seperti itu ya. Atau misalnya dia perlu merubah ya posisi ya tangannya ya, tetapi dia tidak terlalu obvious ya, tidak terlalu jelas, maka dia masuk ke kategori yang kedua ya. Atau dengan kata lain, kategori ini tuh terpenuhi jika ada one correction ya, ada satu perbaikan gerakan ya. Tetapi jika perbaikannya itu 2 dan cukup jelas ya, maka dia masuk ke kategori yang C, yang paling tinggi ya. Jadi gerakannya itu tidak smooth dan koreksinya itu lebih dari 1 ya, maka dia masuk ke kategori C. Nah, tentunya semakin besar kategorinya dari PA ke BP ke PC ini, nilai TMB-nya akan semakin besar ya. Kenapa dia semakin besar ya? Kita ketahui ya, nature-nya itu berbeda. PA ini smooth, PP ini 1 koreksi, PC ini lebih dari 1 koreksi. Ya, selain kita menentukan type of putting itu berdasarkan jumlah koreksi yang dilakukan ketika seorang pekerja itu memindahkan ya objeknya ya, kita juga bisa menentukan type of puttingnya itu berdasarkan ketelitian dari proses yang disebut insertion dan alignment ya. Jadi putting itu bisa dilakukan untuk untuk proses insertion dan juga proses alignment. Nah, proses insertion ini berarti kita memasukkan ya suatu objek ya ke objek lain ya. Jadi kita meletakkan objek satu ke objek yang lain ya. Nah, dia bisa disebut atau dia masuk kategori PA itu ketika toleransinya atau objeknya, jarak antara objek 1 ke objek 2 itu sekitar 10 mm ya, atau sekitar 1 cm ya. Jadi dia itu cukup mudah ya dimasukkan. Tetapi kalau dia kurang dari 1 cm tadi ya objeknya ya, maksud saya jarak atau toleransi antara objek satu dengan objek yang lain itu kurang dari 1 cm, maka dia harus dikategorikan ke BB ya. Tetapi jika dia sangat ngepres ya, jadi nilai toleransinya itu hampir 0 ya, maka kita bisa mengkonsidernya sebagai tight fit ya, atau ngepres ya dalam bahasa Jawa.
Nah, ini kita memasukkan dia itu dalam kategori PC, ya, put yang kategori terakhir yang nilai TMU-nya paling besar. Lalu jenis put yang lain ya selain insertion ya adalah alignment. Ya, jadi kalau alignment itu adalah kita mencoba mengepaskan suatu part ya suatu objek ke dalam suatu permukaan. Ya. Nih, contohnya adalah ketika kita bermaksud mengepaskan sebuah penggaris ke dalam sebuah garis ya seperti ini. Misalnya ini ada garis ya, kita bermaksud meletakkan pena ini ke garis ini ya. Lah, ini adalah salah satu contoh dari alignment. Ya. Nah, kalau insertion tadi lebih ke apa? Kita meletakkan ya objek ya itu ke suatu dikatakan lubang ya atau point of insertion. Nah, untuk menentukan nilai TMU-nya atau maksud saya menentukan kategori putingnya ya, apakah dia masuk A, B atau C ya, maka kita perlu melihat toleransinya ya sama ya seperti insertion. Kalau dia toleransinya itu 6,3 mm ya, maka maksudnya lebih dari 6,3 mm maka dia masuk ke BA. Ya, lalu kalau dia itu antara 1,6 hingga 6,3 maka dia masuk BB. Kalau dia sangat kecil ya atau kurang dari 1,6 mm ya sekitar 2 mm maka dia masuk ke BC. Ya. Nah, selain tadi ya type of puttingnya juga penting untuk dipertimbangkan yaitu berat ya dari atau massa dari objek yang diletakkan ya atau diput ya. Nah, nilai TMU yang perlu ditambahkan adalah sebesar 1 TMU untuk setiap 10 pound. Jadi ini sedikit berbeda dengan berat adjustment berat ya. Di GATE itu adalah 1 TMU untuk setiap pound. Nah, kalau ini 1 TMU untuk setiap 10 pound. Ya. Lalu ya yang terakhir adalah jarak. Ya, jadi baik get and put itu mempertimbangkan faktor distance ya, jarak. Ya, seperti saya katakan di awal bahwa jarak di get and put ya, maksudnya khususnya di MTM2 ini dia tidak sedetail di MTM1. Dia lebih ke range ya. Yang pertama yaitu dari 0 sampai 2, lalu lebih dari 2 sampai 6, lalu lebih dari 6 sampai 12, lebih dari 12 sampai 18, dan lebih dari 18. Ya, namun begitu hal menarik adalah terkait penamaannya. Ya, jadi kalau kita bermaksud menuliskan notasi ya dari get dan put itu nilai distance ya atau jarak itu kita tuliskan berdasarkan range tertinggi ya, range tertinggi ya 2, 6, 12, 18 dan 32. Sehingga kalau misalnya kita melihat ada suatu gerakan get ya tipe A ya GA dan jaraknya itu berada di range 2 sampai 6 maka kita tuliskan GA6 ya. Basic motion selanjutnya yang akan kita bahas adalah apply pressure ya. Dari apply pressure ini secara notasi ya dia menggunakan alfabet A ya. Apa itu apply pressure ya? Jadi apply pressure itu adalah exert muscular force on object without moving it. Jadi kita melakukan mengeluarkan ya gaya otot ya tanpa kita memindahkan objek tersebut. Ya, contohnya apa? Kita menekan tombol. Ya, jadi untuk MTM2 ini apply pressure-nya itu hanya satu kategori dan nilai TMU-nya itu hanya satu ya, yaitu 14 TMU. Dan sedikit informasi, jadi
Di MTM2 ya, itu hanya get and put yang yaitu secara spesifik berubah ya berdasarkan jenis get dan putnya sekaligus jaraknya. Ya, untuk basic motion yang lain ya seperti apply pressure, lalu regrabs, lalu ada nanti I times, crank dan seterusnya. Itu nilainya hanya single value ya, yaitu 1 ya. Lalu selanjutnya adalah regrabs ya. Jadi regrabs itu adalah apa? Change position of object without relinquishing the control. Jadi kita merubah posisi objek ya tanpa melepaskan ya objek tersebut. Ya. Contohnya apa? Kita mencoba memposisikan kembali alat ya yang digunakan. Ya. Nah, nilai TMU-nya berapa? Yaitu 6 TMU. Lalu ada eye action ya. I ya. Kalau di MTM1 ya, untuk mata itu ada 2 jenis ya, eye times dan mohon maaf, maksudnya eye travel times dan eye focus. Namun untuk MTM2 terkait gerakan mata itu hanya satu, yaitu eye action. Dan artinya apa? Jadi recognize an object or see line of sight out of normal area of vision. Jadi untuk yang recognize of an object ini maksudnya apa? Kita mencoba mencari ya sesuatu objek ya tanpa ada perubahan posisi kepala ya. Jadi kita hanya mata kita tetap ya melihat something ya seperti eye focus gitu ya. Nah, lalu kalau yang definisi kedua yaitu shift line of sight out itu adalah adanya pergeseran ya kepala ya. Namun demikian ya eye action ini dapat dihitung jika dia tidak ada get ataupun put. Jadi kalau ada get dan put walaupun matanya misalnya fokus ataupun matanya bergerak ya itu tidak dihitung ya. Nah, jika ada tadi fokus dan pergerakan mata tadi ya, tetapi tidak ada gerakan get atau put, maka nilai TMU-nya adalah sebesar 7. Lalu ada crank. Ya, lah crank ini adalah apa? Gerakan tangan dan jari ya yang mengikuti pola lingkaran. Ya, dan lingkaran gerakan melingkarnya ini adalah lebih dari setengah revolving. Ya, setengah revolving itu adalah sekitar 180 derajat. Jika dia kurang dari setengah revolving, maka kita tidak menganggap dia masuk ke crank. Kita coba memastikan mungkin dia masuk ke gerakan get ataupun put. Ya, lalu berapa nilai TMU-nya? Jadi untuk setiap gerakan memutarnya, ya itu nilai TMU-nya adalah 15 TMU. Basic motion selanjutnya adalah steps and foot motion. Ya, jadi steps dan foot motion ini dibedakan berdasarkan bagian tubuh yang bergerak atau berpindah ya akibat gerakan steps dan foot motion tersebut. Kalau ada perubahan posisi dari trunk, ya trunk itu adalah panggul ke atas ya dari pinggang, punggung, lalu ada lengan atas lengan bawah ya sampai ujung jari kita itu bergerak ya atau berpindah karena ada pergerakan kaki kita ya, maka kita akan mengconsider ya hal tersebut sebagai step ya. Jadi seperti ketika kita berjalan ya, tubuh kita itu kan trunk kita itu kan posisinya berpindah ya, tidak di satu titik ya, maka kita akan mengconsider hal tersebut sebagai steps ya. Dan nilai TMU-nya untuk steps itu adalah sebesar 18 TMU untuk setiap satu step. Lah, apabila kaki ya itu bergerak ya, namun trunk-nya itu tidak bergerak, contohnya ketika kita duduk ya. Ketika kita duduk, kaki kita kan tetap bisa ke sana kemari ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita akan menyebutnya sebagai foot motion. Ya. Kalau foot motion ya nilai TMU-nya itu adalah sebesar 9 TMU.
Basic motion terakhir adalah bend and arise ya. Nah, ini dapat disingkat dengan menggunakan alfabet B ya. Jadi kalau steps ya, khususnya steps itu membuat ya ada perubahan posisi dari tubuh ya, tapi secara horizontal ya. Karena kita kalau berjalan itu kan either ke depan, ke belakang, ke kanan, ke samping ya. Nah, kalau kita bergeraknya itu dari misalnya kita berdiri ke jongkok, atau dari kita jongkok ke berdiri, ya, atau dari kita berdiri ke berlutut, ya, dan lain sebagainya, maka gerakan ini disebut sebagai bend and arise, ya, atau secara definisi adalah vertical displacement of body. Ya, karena gerakan ini membutuhkan waktu yang relatif lama, maka nilai TMU-nya itu juga cukup tinggi, yaitu sekitar 61 TMU. Nah, sedikit catatan ya, bahwa ketika kita berlutut dengan dua kaki, nilai TMU-nya itu adalah sebesar 61 kali 2. Ya, kalau hanya satu kaki itu 61 TMU. Itu tadi adalah semua ya basic motions yang ada di MTM2. Nah, sedikit berbeda dengan MTM1 ya, terdapat beberapa special case ya, sehingga ketika kita menemukan special cases ini di MTM2, kita perlu melakukan beberapa adjustment. Nah, beberapa special case tersebut disebut sebagai simultaneous motions, ada principle of limiting motion, dan principle of combined motion. Untuk special case pertama yaitu simultaneous motions ya, berarti bahwa ada beberapa gerakan apabila dia itu dilakukan oleh kedua tangan ya, gerakan tangan kanan dan kiri, maka kita perlu membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Nah, untuk mengakomodir ini maka apabila gerakan tersebut dilakukan kita perlu menambahkan penalti. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi semisal ya tangan kanan melakukan gerakan PC ya, lalu tangan kiri melakukan gerakan PC juga ya. Jadi put kategori C ya. Kalau kita tanpa menambahkan penalti maka dia seharusnya apa? Nilai TMU-nya itu adalah satu nilai PC. Ya, karena apa? Gerakan tersebut dilakukan secara bersamaan. Namun, karena kompleksitas gerakan tersebut, hal tersebut tidak mungkin. Ya, dalam arti kita tidak mungkin hanya secara literal menggunakan nilai TMU dari PC-nya. Ya, maka perlu kita tambahkan penalti. Ya, kenapa perlu ditambahkan penalti? Karena terkait dengan kompleksitas ya dari gerakan yang ada. Ya, lah nilai penaltinya itu adalah nilai PC 2 ya, yang nanti bisa kita lihat di tabel put ya. Jadi put kategori C untuk jarak 2 ya, nanti nilai TMU-nya ini akan kita tambahkan ya dengan nilai TMU dari BC. Nah, untuk gerakan yang tidak terlalu kompleks ya, misalnya ya GB ya dan GA ya, jadi tangan kiri misalnya GB dan kanan GA ya, maka kita tidak perlu menambahkan penalti ya, sehingga kita bisa menggunakan nilai TMU yang terbesar ya antara GB dan GA. Ya, penggunaan nilai terbesar ini merupakan prinsip yang kedua, yaitu principle of limiting motions. Ya, jadi kalau kita misalnya menemukan ya dua gerakan yang berbeda yang dilakukan tangan kanan dan tangan kiri, ya, dan gerakan salah satunya itu lebih lama, maka nilai gerakan yang nilai TM-nya lebih lama itu yang akan kita gunakan. Ya, ini adalah special case kedua. Lalu untuk ilustrasi special case pertama adalah ini ya. Jadi untuk tangan kiri misalnya dia PC 6, tangan kanan PC 6 ya. Karena PC dan PC ini harus ada penaltinya, maka kita tambahkan penaltinya. Ya, yaitu PC 2. Ya, jadi kita ketahui PC 6 ini nilai TMU-nya ada 26, lalu untuk penaltinya PC 2 itu adalah 21. Ini gerakan PC yang dilakukan pakai tangan kanan dan tangan kiri itu adalah sebesar 26 ditambahkan 21 TMU. Lalu untuk special case ketiga adalah apa yang disebut principle of combined motion. Ya, jadi ada kalanya ya dalam suatu situasi ya
terjadi dua gerakan yang dilakukan secara bersamaan. Namun dia itu bukan antara tangan kanan dan tangan kiri, tetapi misalnya tangan kanan dengan kaki, ya, dengan foot motion. Nah ini sama ya, kita cari waktu tertinggi. Kalau tangannya itu misalnya lebih lama daripada kaki, maka yang kita gunakan waktu tangannya. Ya contohnya di sini, tangannya itu 18 TMU, kakinya itu 9 TMU. Ya kita gunakan akhirnya apa yang 18 TMU. Selanjutnya ya akan coba kita bahas ya mengenai bagaimana ya menurunkan normal times ya. Jadi teman-teman di sini ya telah belajar mengenai penentuan normal times ya dengan MTM1 ya minggu lalu dan dengan MTM2 hari ini. Nah, ada kalanya kita memerlukan suatu improvement. Misalnya ada tuntutan produksi, produk kita ini semakin laku. Ya, sehingga kita perlu meningkatkan production rate. Ya, salah satu caranya meningkatkan production rate adalah menurunkan normal times ya. Ketika normal times-nya itu lebih rendah, maka kemungkinan ya dalam satu shift ya sebuah fasilitas produksi itu menghasilkan produk yang lebih banyak itu akan dapat terjadi. Lalu bagaimana caranya kita menurunkan normal times ya? Nah, itu ada 6 cara. Ya, yang pertama kita mengurangi gerakannya. Ya, sangat jelas ya. Misalnya dulunya itu harus ada reach. Ya, sekarang reach-nya itu kita hilangkan. Ya, reach-nya kita hilangkan. Dan kata lain tadi tangan kita itu langsung bisa menggrabs ya. Jadi objek itu benar-benar di bawah tangan kita. Ya. Lalu prinsip yang lain ada reduction of case levels. Lalu ada minimizing reach distances. Lalu avoiding the lifting of heavy parts, ya, lalu eliminating operations that require eye travel and eye focus. Lalu yang terakhir adalah pre-positioning tools, parts, and materials. Ya. Untuk contoh yang kedua, ya, yaitu reducing the case level, sudah jelas ya. Jadi untuk beberapa basic motion itu memiliki beberapa case level atau beberapa kategori, beberapa tipe. Ya, lah. Untuk gerakan yang misalnya dia itu masuk di tipe-tipe gerakan yang memiliki nilai TMU tinggi, maka kita bisa melakukan sebuah rekayasa agar ya kategori case atau case levelnya itu berkurang. Ya, semisal dari C ke B, C ke A, C ke E dan seterusnya. Ilustrasinya seperti ini. Misal ada sebuah fasilitas produksi di mana pekerja itu mengambil objek ya akan melakukan reach, lalu setelah itu grab, setelah itu move ya dari tempat yang indefinite location ya, lokasinya tidak jelas ya, sehingga dia perlu berpikir ya untuk menggapai produk tersebut. Lah di sini kita bisa melakukan prepositioning benda tadi, objeknya kita tentukan secara fix lah letaknya, sehingga lokasinya itu menjadi definite location. Ya dalam kasus ini maka seharusnya nilai TMU-nya itu akan berkurang. Ya walaupun caranya masih sama. Ya, cara kedua yaitu terkait dengan jarak tadi. Ya kita bisa mendekatkan objek ya yang akan kita reach, akan kita move dan lain sebagainya itu kita dekatkan dengan tangan kita. Nah, ketika semakin dekat nilai TMU-nya itu akan berkurang. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa ditempuh ya untuk mengurangi normal times. Lalu ya untuk beberapa basic motion ya, move ya di MTM1, lalu ada get dan put itu terkait atau penentuan nilai TMU itu terkait dengan berat, massa dari objek yang dikerjakan. Oleh karena itu semakin rendah beratnya, massanya, maka nilai TMU juga akan semakin kecil. Ya, sehingga cara yang bisa kita temui untuk normal time adalah mengurangi massanya. Ya. Lalu terakhir ya yaitu mengurangi pergerakan atau fokus mata. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau kita harus search ya dengan mata kita melakukan fokus, maka akan ada waktu yang bertambah. Nah, kalau proses search itu kita dapat minimalisir dengan prepositioning tools dan lain sebagainya,
maka dengan kata lain iFocus tadi akan berkurang. Ya, bahkan travel times dapat berkurang. Sehingga apa nilai normal times-nya secara kalau kita jumlahkan ya, berarti MU-nya itu akan menghasilkan normal times yang lebih rendah. Nah, beberapa cara ini dapat teman-teman tempuh ya untuk melakukan improvements ya terkait dengan normal times yang nantinya ujung-ujungnya akan menjadi standard times ya dari suatu aktivitas. Yaitu mungkin akhir kuliah kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih ada beberapa hal yang belum jelas, silakan teman-teman sampaikan baik saat di kelas ataupun saat teman-teman bertemu dengan saya di lain kesempatan ataupun dapat melalui email saya ya di ardianto@mail.ugm.ac.id. Sekian ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.